Hampir setahun, Bara menghilang tanpa kabar. Aku sudah berusaha mencarinya, namun jejaknya pun tak aku temukan. Sementara itu, aku tetap menjalankan kehidupanku sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Menjadi seorang suami dari seorang istri yang selalu memperlakukan aku dengan baik. Setelah hampir setahun, istriku pun melahirkan putra pertama kami. Mamaku adalah orang yang paling bahagia akan kelahiran anak pertamaku itu. Namun, beliau hanya bisa bersama cucu satu-satunya itu selama 1 bulan. Mamaku akhirnya meninggal. Meski aku merasa sedih dan sangat kehilangan beliau, tapi setidaknya aku sudah berusaha memenuhi keinginan terakhirnya, yakni melihat aku menikah dan punya anak. Dalam setahun terakhir ini, aku telah kehilangan 2 orang yang paling aku sayangi, mamaku dan Bara. Namun kehadiran putra pertamaku cukup membuat aku tetap merasa bahagia. Meski hingga saat ini, aku belum bisa mencintai istriku sepenuh hati. Bayangan Bara masih terus melintas di pikiranku. 5 tahun kami menjalin hubungan asmara yang indah. Tak mudah bagiku untuk melupakannya begitu saja. Meski Bara telah menghilang selama lebih dari 1 tahun, kami tak pernah bertemu lagi. Bahkan aku juga sudah kehilangan kontaknya sejak lama. Aku mencoba menjalani hari-hariku, menikmati hidup yang saat ini aku jalani bersama istri dan anakku. Pelan namun pasti, aku pun mencoba melupakan sosok Bara dalam hidupku. Karena setiap kali mengingatnya, hanya kesedihan yang aku rasakan. Sedih karena dia pergi tanpa sedikit pun memberi kabar padaku. Aku tahu, ia sangat kecewa dengan keputusanku menerima perjodohanku oleh orang tuaku. Tapi tidak seharusnya ia pergi begitu saja tanpa mengabariku. Sampai suatu ketika, setelah hampir 2 tahun, tiba-tiba Bara menemuiku. Ia sengaja mengikutiku ketika aku pulang dari kantor. "Apa kabar kamu?" tanyaku memulai pembicaraan. Saat akhirnya kami sepakat untuk mengobrol di sebuah kafe. Bara yang memintanya. "Aku baik, kamu sendiri gimana?" balas Bara. "Aku juga baik," ucapku pelan. Untuk beberapa saat, kami kembali terdiam. Aku seperti kehabisan kata-kata, padahal begitu banyak yang ingin aku tanyakan pada Bara. Namun karena aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi, rasanya semua tanyaku tak bisa aku ungkapkan. Di satu sisi, aku merasa bahagia bisa bertemu Bara kembali. Namun di sisi lain, hatiku masih merasa kesal karena kepergiannya yang tanpa kabar. "Aku minta maaf," ucap Bara lirih setelah keterdiaman kami beberapa saat tadi. "Kamu minta maaf untuk apa?" tanyaku sekedar ingin tahu. "Aku minta maaf untuk semuanya, Be. Aku pergi tiba-tiba tanpa mengabari kamu sedikit pun," balas Bara. Aku terdiam kembali. Meskipun sebenarnya aku masih kesal akan kepergian Bara, namun aku juga merasa senang ia kembali. "Aku pikir dengan pergi jauh dari kamu, aku akan bisa melupakan kamu, Beh. Tapi ternyata aku justru semakin tersiksa," Bara berucap lagi. "Dan kamu baru menyadarinya setelah 2 tahun?" tanyaku sedikit ketus. "Aku menyadarinya sejak hari pertama aku pergi, Beh," balas Bara cepat. "Lalu mengapa baru sekarang kamu kembali?" tanyaku lagi. "Panjang ceritanya, Beh," balas Bara. "Dan aku juga punya banyak waktu untuk mendengarkannya," ucapku. Aku benar-benar ingin tahu apa yang terjadi dengan Bara selama 2 tahun ini. "Kita nggak mungkin ngobrol di sini kan, Be?"
Kalau kamu mau, aku sekarang masih tinggal di apartemen lamaku. Kita bisa ngobrol di sana, ucap Bara menawarkan. Aku pun menyetujuinya, dan kami pun segera sama-sama keluar dari kafe tersebut. Kami menaiki kendaraan kami masing-masing untuk menuju apartemen Bara. Aku berhenti kerja, kemudian mencoba mencari pekerjaan baru di Bandung. Cerita Bara memulai. Aku memang mendapatkan pekerjaan di sana, dan awal-awalnya semua berjalan dengan lancar. Aku mencoba melewati hari-hariku tanpa kamu. Aku mulai belajar melupakan kamu, Beh. Lanjut Bara lagi. Aku pergi karena aku tidak ingin menjadi penghalang untuk kebahagiaan kamu dan istrimu, Beh. Dan terlebih dari itu semua, aku sebenarnya juga tidak sanggup melihat kamu menikah dengan orang lain. Jadi aku pikir mungkin lebih baik kalau kita tidak pernah bertemu lagi. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun, aku terus berusaha melupakan kamu, Beh. Sampai akhirnya saat aku menelpon orang tuaku di kampung setahun yang lalu, mereka cerita kalau kamu sampai ke sana mencariku. Dari situ aku mulai merasa bersalah terhadap kamu, Beh. Namun, aku tidak berani menghubungi kamu. Aku tidak ingin berbicara melalui ponsel. Aku ingin bertemu kamu secara langsung. Tapi, aku tidak bisa kembali ke sini begitu saja, Beh. Aku sudah terikat kontrak dengan perusahaan tempat aku bekerja. Kontrak kerjaku memang selama 2 tahun. Lalu setelah kontrak kerjaku habis, barulah aku kembali ke sini untuk menemui kamu. Cerita Bara panjang lebar. Aku mendengarkannya dalam diam, mencoba memahami setiap kalimat yang diucapkan Bara barusan. Masa iya, kamu tidak ingin memberi kabar sedikit pun padaku, Bar? Setidaknya kamu bisa memberitahu aku di mana kamu berada. Aku bisa saja kan datang ke sana, ucapku akhirnya. Aku hanya berpikir, kamu pasti sangat marah padaku karena telah meninggalkanmu. Kamu pasti sudah berusaha untuk mencariku, bahkan sampai ke kampung halamanku. Namun, saat kamu tidak juga dapat menemukanku, aku kira kamu akan melupakanku dan hidup berbahagia bersama istri kamu. Jelas Bara. Aku memang sudah berusaha untuk melupakan kamu, Bar. Aku sudah tidak berharap bisa bertemu kamu lagi. Namun, di saat aku hampir bisa melupakanmu, sekarang kamu justru datang kembali dengan segala penyesalanmu. Balasku lemah. Aku harap kita bisa bersama seperti dulu lagi, Be. Aku masih sangat mencintai kamu, ucap Bara kemudian. Aku juga masih mencintai kamu, Bar. Tapi saat ini aku sudah punya istri dan anak. Aku tak bisa lagi seperti dulu. Aku punya tanggung jawab pada keluargaku. Apalagi mamaku juga sudah meninggal, balasku. Aku sudah tahu semuanya, Be. Sebelum kembali ke sini, aku sudah mencari info tentang kamu. Aku turut berduka atas mama kamu. Dan aku juga turut bahagia atas kelahiran anak pertama kamu, ucap Bara lagi. Lalu setelah kamu tahu semuanya, apa kamu masih ingin bersamaku? Tanyaku ingin tahu, meski aku tidak berharap. Jika aku tidak ingin bersama kamu lagi, aku tidak akan kembali ke sini, Beh. Aku terlalu mencintai kamu, Beh. Aku juga sudah rela harus berbagi dirimu dengan istrimu. Aku rela, sekalipun aku hanya kamu jadikan yang kedua. 2 tahun aku coba hidup tanpa kamu, Beh. Namun hidupku terasa hampa. Aku tak punya tujuan. Aku selalu memikirkan kamu, dan aku tersiksa akan rinduku padamu. Jadi aku harap
kita bisa bersama lagi, Be. Meski mungkin tak sesering dulu. Tapi setidaknya kamu masih punya waktu untukku. Ucap Bara panjang lebar lagi. Untuk sesaat aku terdiam, berpikir. Aku memang masih sangat mencintai Bara. Aku juga berharap bisa menjalin hubungan lagi dengannya. Namun kepergiannya selama 2 tahun ini telah mengubah sebagian dari hatiku. Apalagi selama 2 tahun ini, aku juga sudah terbiasa menjalani hidupku tanpa Bara. Aku juga sudah terbiasa hidup bersama istri dan anakku. Aku tidak tahu, jika kami kembali menjalin hubungan, apakah aku akan mampu membagi waktuku dengan baik? Mungkinkah aku bisa menjalani itu semua? Lalu bagaimana dengan Bara sendiri? Mungkinkah ia mampu untuk tidak terlalu mengikatku? Tiba-tiba saja aku menjadi dilema. Setelah aku berpikir sangat panjang dan begitu dalam, akhirnya aku memutuskan untuk menerima Bara kembali. Kami kembali menjalin hubungan asmara, meskipun waktu dan kesempatan kami untuk bersama sangat terbatas. Tapi kami tetap merasa bahagia dengan semua itu. Kehadiran Bara kembali telah mampu memberi warna baru dalam hidupku. Keindahan cinta yang dulu sempat kami rasakan selama lebih dari 5 tahun, kini bersinar kembali. Bahkan rasanya hubungan kami saat ini jadi terasa lebih indah dan penuh warna. Setelah terpisah selama 2 tahun, ternyata mampu memberi kami pengalaman baru. Bara jadi lebih punya semangat. Dia terasa berbeda bagiku. Dia melakukannya lebih baik dari sebelumnya. Aku jadi semakin terkesan dengannya. Sudah 2 bulan aku di sini, tapi aku belum juga mendapatkan pekerjaan, Be. Aku bosan menganggur setiap hari. Ucap Bara suatu hari saat kami bertemu kembali di apartemennya. Ya udah, kamu kerja di tempat aku aja, tawarku. Emangnya ada lowongan di sana? Tanya Bara. Kalau saat ini memang tidak ada lowongan, tapi itu kan perusahaan papa aku, Bar. Aku bisa aturlah buat kamu. Papa juga sudah tahu kamu kan? Balasku yakin. Aku sih oke aja. Lagi pula dengan begitu, kita juga jadi bisa sering bertemu kan? Balas Bara sambil tersenyum manis. Nanti aku coba bicarakan dulu dengan Papa ya, Bar. Siapa tahu ada posisi yang tepat buat kamu, ucapku. Aku nggak penting posisinya, Be. Yang penting aku ada kerjaan. Dan yang lebih penting lagi, aku jadi bisa melihat kamu setiap hari. Balas Bara lagi. Kamu bisa aja, Bar, ucapku sambil mulai mendekati Bara perlahan. Bara pun tersenyum senang. Kami memang merasa sangat bahagia saat ini. Segala rasa cinta kami selalu kami curahkan dengan sepenuh hati. Setelah membicarakannya dengan Papa dan Papa pun setuju, Bara pun akhirnya bekerja di perusahaan kami. Bukan posisi penting sih, tapi seperti yang dikatakan Bara, yang penting ia punya pekerjaan. Dan yang lebih penting lagi, kami jadi semakin sering bertemu. Di kantor, kami memang berusaha bersikap biasa saja. Seolah-olah kami hanyalah rekan kerja yang kebetulan sudah kenal lama. Namun setiap kali pulang kerja, aku selalu mampir di apartemen Bara. Dan saat itulah kami benar-benar menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai dan menyayangi. Aku dan Bara terus menjalani itu semua dengan bahagia. Aku juga tetap berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik, menjadi seorang suami dan juga seorang ayah. Semua peranku itu aku lakukan dengan baik.
Bara juga sangat mengerti dengan posisiku. Dia tidak pernah menuntut aku macam-macam. Seperti janjinya, ia hanya ingin agar aku punya waktu untuknya. Dan hal itulah yang aku persembahkan padanya. Apalagi saat ini, kami juga sudah bekerja di kantor yang sama. Tentu saja hal itu cukup membantu kami menjadi lebih punya banyak waktu untuk bersama. Cinta kami memang terjalin begitu indah, bahkan sangat indah. Memiliki orang yang kita cintai dan juga mencintai kita memang sesuatu yang menjadi impian setiap orang. Dan itulah yang aku rasakan bersama Bara. Namun mungkinkah kami akan tetap bersama selamanya? Seberapa lamakah hubungan kami akan bertahan? Sementara Bara juga ingin menjalankan kodratnya sebagai seorang laki-laki, menjadi seorang suami dan juga mempunyai anak. Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sayang selalu buat kalian semua.